Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ingkang sepindah kita bersyukur kepada Allah kanthi wawasan sesarengan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kali kita sampaikan salawat salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dengan salawat yang kita sampaikan Allah kembalikan kepada kita dengan kebaikan ingkang kathah insyaallah. Bapak Ibu sedaya, insyaallah kita nglajengaken kajian kita minggu ingkang kepengker sudah 2 minggu berturut-turut insyaallah. Mugi-mugi pengawasan ingkang sepindah teksi kelingan, pengawasan ingkang nomor kali teksi kelingan. Sekarang kita lanjut ke minggu ketiga, mudah-mudahan saged dados tambahan wawasan insyaallah. Kemarin sampai pembahasan tentang setelah sampai di 1 Ramadan apa yang kita lakukan. Nah, ini saya sedikit ulang, mugi-mugi dados pengeling-eling. Jika datang tanggal 1 Ramadan, berarti mulai maghrib niki wau, maka ingkang sepindah yang perlu kita lakukan nggih menika berniat puasa untuk besok hari. Nggih. Amargi puasa Ramadan iku benten kali puasa sunah. Puasa Ramadan niatnya harus di malam hari sebelum datang waktu fajar. Sakderenge adzan subuh kedah sampun pasang niat. Riwayatnya saking Hafsah Ummul Mukminin bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man sing sinten kemawon lam tidak yubayinat berniat asyama qoblal fajri, sing sinten kemawon mboten pasang niat dereng pasang niat sak derenge datang adzan subuh waktu fajar, fala siyama lahu, maka tidak dianggap puasa. Meskipun jenengan ngenjang puasa, tapi kalau malamnya jenengan enggak niat puasa, maka dianggap boten puasa. Terus sing sinten kemawon mlebet tanggal 1 Ramadan maghrib, maka yang dilakukan pertama nggih menika niat. Nah, sekarang pertanyaannya pun nopo niat kedah dilafalaken? Tidak harus. Tidak harus. Adapun yang melafalkan dalam rangka untuk menghilangkan was-was, saya tidak mengatakan boleh atau tidak. Tetapi tidak harus dilafatkan kalau kita melihat dalil-dalilnya. Terus misalnya ada orang yang saya ceritakan minggu lalu, ada ibu-ibu kok mboten puasa ditangleti. Bula kok jenengan mboten puasa? Hanggi wau ndalu kula mboten niat. Lah kok mboten niat? Kula mboten tuwuh salat tarawih. Lah hubungane tarawih kali niat napa? Lah niat niku lak nek sareng-sareng pas tarawih niku. Aku nek niat dhewe ora iso. Lah niku keliru. Nggih. Sing sinten kemawon pun krentek maghrib engko wengi aku tak masakan dinggo sahur niku namine pun niat niku. Nggih. Jenengan tumbas nasi goreng. Dinggo niat sahur niku jenengan pun niat. Nggih. Jenengan pun niat. Dados mboten usah dados beban menawi kok jenengan mboten saged melafalkan niat. Niat niku nek krentek teng ati jenenge pun niat. Nggih. Sampun dados penggalih nek kok jenengan duh aku ora iso niate kepiye iki mboten usah dados pikiran. Nggih. Beda kali puasa sunah. Nek puasa sunah angsal niat
pada waktu siangnya walaupun sudah lewat subuh. Syaratnya dari subuh sampai niat niku dereng dahar napa-napa. Makanya dikisahkan Rasulullah tangleteng beberapa istrinya. Pertanyaannya sami, hal indakum to'am, kata Rasulullah di pagi hari, di waktu duha, Rasulullah bertanya kepada istrinya, hal indakum to'am, ono sarapan ora isuk iki, kata Rasulullah. Lah ya Rasulullah, enggak ada ya Rasulullah, maksudnya urung masak mbok menawi. Maka kemudian Rasulullah ngendika, idan fa'ana soim, nek ngono dino aku dino iki tak puasa. Hari berikutnya lagi Rasulullah tanya lagi kepada istrinya yang lain, hal indakum to'am, enten sarapan boten ada makanan enggak pagi ini? Lah ya Rasulullah, enggak ada ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah menjawab, idan fa'ana soim, nek ngono aku dino iki tak puasa. Nggih. Niku sing dadi bojone penak banget nggih Bu nggih. Jenengan gak ada suami kok takon teng jenengan. Bu isuk-isuk iki ana sarapan ora Bu? Urung ngono Pak. Ya wis nek ngono aku tak poso. Bojone nyayang alhamdulillah. Sok takoni meneh Bu, ana panganan ora isuk iki? Urunge, engko jam 11-an. Nek ngono aku tak poso wae lah. Hari ketiga tanya lagi seperti itu. Suwi-suwi bapake, "Lah kowe iki ngopo wae, Bu? Ora tau masak isuk." Tapi Rasulullah mencontohkan ada 6 sahabat. Kata Abu Hurairah, ada 6 sahabat yang mengikuti kalau tanya ke istrinya nggak ada makanan maka idan fa'ana so'im. Nah ini bisa ditiru kalau jenengan pengen dados tiyang soleh, monggo. Pak Aris tanya ke istrinya, enten daran mboten Bu dinten iki ora ono ya Mas. Seneng tak poso wae lah. Apik men ngono nggih. Masyaallah. Itu maksudnya apa? Bahwa kalau puasa sunnah itu boleh jenengan niatnya tidak dipasang malam sebelumnya. Kapan mulai dihitung pahala puasa? Innamal a'malu binniyat. Terus dihitung ketika mulai niat. Syaratnya apa mau? Sing penting bar subuh tekan niat niku dereng dahar napa-napa. Jo esuk wis minum teh. Nggih, 2 gelas wis rada wareg. Panganan ora ono. Ning ngono aku poso, mboten saged niku. Sebab pun ngunjuk, Nah itu perbedaan niat antara puasa Ramadan kali puasa sunnah. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya jenengan persiapan sholat taraweh. Taraweh niku dari tarwiha. Tarwiha itu artinya istirahat. Taraweh itu jamak dari tarwiha. Dari zaman dulu itu orang taraweh zamannya Imam Malik itu 40 rakaat. 40 rakaat. Jadi kadang-kadang 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat terus istirahat. Karena dulu panjang-panjang. Bukan kalau sakniki milih 11 tapi cepet. Cepet rampung. Kalau dulu seperti itu. Nah, tetapi yang menjadi catatan tentang sholat taraweh menika saya tidak akan membahas jumlahnya. Mau yang 11, yang 13, yang mau yang 23, yang 36, yang 40, bahkan 100 pun silahkan. Karena jumhur menyampaikan terkait dengan qiyamul lail itu sebenarnya tidak ada batasnya. Batasnya pokoknya ini wis mlebet wekdal subuh nggih pun pol. Sak derenge niku gedang pun witir. Nah, yang menjadi garis tebal nggih menika man sholama al imami hatta yansorif kutibalahu sholal lailakulah. Ini yang paling penting nggih. Sing sinten kemawon tumut salat sareng kali imam hatta yansorif ngantos rampung, berarti ngantos witir nggih. Kutibalahu dicatatkan buat dia sholal lailakulah. Kados to salat semalam suntuk. Kados to saking sore ngantos enjang subuh niku jenengan salat terus. Syaratnya napa? Salat sareng imam ngantos rampung. Dados sampun ngantos jenengan tumut taraweh 8 rakaat atau 20 rakaat kemudian jenengan berhenti meninggalkan jamaah dengan alasan jenengan badhe nambah malih salat tahajud teng griya. Nah niku kelintu. Sing leres jenengan ikut saja sampai witir, perkara jenengan mungkin dalu badhe nambah malih kantun jenengan tambah mawon tanpa batas. Boten usah ngangge witir malih.
Nggih. La witroni fil laila. Tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Witir niku ganjil. Nek telu karo telu dadi genep, ra sida ganjil, ra sida witir. Makanya witir cukup sekali bareng imam. Sak sampunipun niku panjenengan badhe nambah pinten-pinten monggo terserah jenengan sak kiyate jenengan. Pun salat tarawih catatannya itu nggih, karena dari tahun ke tahun masih banyak yang kadang-kadang meninggalkan imam karena alasan mau tambah sendiri. Berarti nek ngono nek enten tiyang sing biasa 23 misalnya nggih, kok dilalai mlebet teng masjid, masjidnya ngagem 11, tetep tumut ngantos 11. Nambahe melih mungkin tambah sendiri di luar bareng imam. Sing penting tumut witir ngantos rampung. Dalilnya man sing sinten kemawon salat ma'a sareng imam kali imam hatta sampeyan sorif rampung kutibalahu, maka dicatatkan pahala buat dia sholat lailakulah, sholat semalam suntuk. Jenengan kon sholat semalam suntuk ini lah abot banget gitu, ngadeg terus ngayat dengan subuh mbokno semaput. Begitulah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur banyak sekali keringanan-keringanan yang diberikan Allah kepada kita. Pun sholat tarawih kemudian jenengan persiapan sahur. Para ulama sampai menyebutkan seandainya tidak ada hadis yang mengatakan bahwa sahur hanya sunnah, koyo-koyo to sahur niku koyo setengah wajib. Sebab saking kathah keutamaan sahur. Dados dahar sahur niku ampun dianggap enteng. Niku barokah kathah sanget. Sepindah Rasulullah ngendika tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian seluruhnya nggih. Fa inna, bahwa sesungguhnya fis sahuri di dalam sahur niku enten barokah. Sampai-sampai Rasulullah ngendika tasaharu walau jur'atan mimma. Sahur tohloh panjenengan walaupun hanya dengan seteguk air. Nggih, saking pentingnya sahur. Nggih, dados teng sahur niku enten barokah, wektale barokah, makanannya barokah. Di antara sunah sahur nggih menika nggih saged sahur sesarengan. Nggih. Kalau ada buka bersama juga ada sahur sesarengan. Jadi sekali waktu di Masjid Timur dia diadakan sahur sesarengan, itu penting niku, menghidup-hidupkan sunah. Meskipun mung seminggu sepindah nopo sedoso dinten sepindah, tapi diadakan itu penting untuk menghidup-hidupkan sunnah. Suatu ketika Sa'id bin Sabit ngendika tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami suatu ketika sahur ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sepindah malih sahur sesarengan iku nggih sunnah. Ini yo aja terus jenengan ngetok-ngetok to jenengan tok yo sarung bareng-bareng yo. Ngono sebelum siap malah ganggu. Nggih dikondisikan. Nggih. Nah, keutamaan sahur dilaksanakan di akhir waktu. Nggih. Sampai-sampai Rasulullah menyampaikan la yazalu nasi bi khairin ma'ajalul fitor wa akhirus sahur. Selalulah senantiasa tiang-tiang niku di dalam kebaikan kalau tiang-tiang itu mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Nah, ini perbedaannya dengan Syiah, ya. Syiah di Indonesia juga kan ada nih orang-orang Syiah. Kita kan Sunni, ya. Orang Syiah itu mengakhirkan buka. Ya. Jadi mereka tidak buka sampai terlihat bintang-bintang. Rasulullah mengajarkan manusia senantiasa di dalam kebaikan sepanjang mereka mengawalkan buka, mengakhirkan sahur. Dados nek sahur niku ampun jam 1:00 dalu. Jam 1:00 dalu jenengan dahar namanya makan malam. Nggih. Katanya untuk menghindari apa? Bahaya laten, lapar tengah malam. Ya niku sanes sahur niku, nggih. Dahar dalu niku. Makanya waktu paling baik niku pas akhir. Kapan itu? Kalau zaman Rasulullah riyin itu ada 2 adzan. Nggih.
Ingkang sepindah yang adzan adalah Bilal radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua yang adzan nggih menika sinten? Ibnu Umi Maktum nggih. Niku adzan subuh. Nah, berapa jarak antara adzannya Bilal kali adzannya Ibnu Umi Maktum? Niku sekitar membaca 50 ayat. Nah, niku pinten kinten ya sekitar setengah jam lah. Nggih. 20 sampai 30 menit. Jadi Rasulullah niku dahar sahur niku nggih antara sekitar plus minus setengah jam sakderenge mlebet wekdal subuh. Nggih. Nah, ini perlu diperhatikan. Makanya adanya imsak kalau diartikan sebagai peringatan monggo. Jadi kalau imsak diartikan menahan niku keliru. Karena imsak dalam bahasa menahan itu sebenarnya, nggih. Tapi di Indonesia sudah mafhum nggih. Maksudnya imsak niku berarti siap-siap 10 menit mengkas wis meh adzan subuh. Nek sing dereng sahur gek dicepetke. Nggih. Ada fungsinya imsak seperti itu, tapi secara umum sebenarnya kalau di dunia imsak itu enggak selesai. Nah, catatannya adalah jenengan sahur di akhir waktu. Kemudian, nah ini penting dibahas tentang masalah batasan sampai kapan jenengan saged sahur. Nah, karena nanti ini turunannya kata. Di dalam surah Al-Baqarah dikatakan fal ana basiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Maksudnya ngaten. Riyen niku waktu puasa awal-awal suami mboten angsal berhubungan dengan istrinya, nggih. Dahulu sekalipun sampai akhirnya datang ayat ini nih, nggih. Tentang bolehnya suami berhubungan dengan istrinya, nggih, sampai batas waktu. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dados jenengan angsal dahar ngunjuk berhubungan suami istri sampai datang waktu fajar yang ditandai dengan pun genah antara benang hitam kali benang putih. Intinya pun adzan subuh. Summa atimus syiyama ilal lail. Labar niku terus jenengan sempurnakan puasa ngantos datang waktu malam nggih menika wekdal maghrib. Dados kalau ada adzan subuh pun jenengan kedah mandeg. Bagaimana dengan hadis ini? Mungkin jenengan pernah mendengar. Ida sami'a ahadukumun nida. Ini hadis saya terangkan derajatnya nggih. Ida sami'a ahadukumun nida. Kalau di antara panjenengan mendengar adzan subuh, wal ina'u sementara gelas atau panganan lah makanan fi yadihi di dalam pegangan tangan panjenengan fala yad'u hatta yaqtiya hajatahu, ampun diletakkan sampai rampung hajatnya. Berarti gimana itu? Sing sinten kemawon mendengar adzan subuh berarti pun mlebet to dal subuh niku ning jenengan konteksnya pegang minuman. Jangan letakkan minuman sampai hajatnya selesai. Berarti diunjuk angsal. Tetapi hadis ini berlawanan dengan ayat tadi. Makanya hadis ini di dalam riwayat dikatakan ada yang mengatakan hanya mauquf. Mauquf niku mboten ngantos teng Rasulullah. Hanya sampai ke sahabat. Ada yang mengatakan marfu tetapi dhaif. Nggih. Dados untuk menghindari kekeliruan sebaiknya jenengan mengikuti yang ayat tadi. Pokoknya pun adzan nggih mandeg. Pun boten angsal dahar ngunjuk berhubungan suami istri. Ada kisah lucu. Mohon maaf ya misalnya pengantin baru. Kebagian wekdal pun tangine wis cerak-cerak kali subuh lagi berhubungan. Oh ya tetep kudu mandeg nek adzan. Nek mboten nggih mboten saged puasa.
nggih. Makanya nggih kedah hati-hati. Nggih. Karena begitu adzan mboten angsal dahar ngunjuk kali berhubungan. Saged dipahami nggih. Jadi hadis yang tadi itu sampai diberi keterangan tersendiri oleh para ulama bahwa itu kalau kita mendengar adzan tetapi kita tahu sing adzan niku biasanya mboten tepat nek tiyang niki. Misalnya jenengan enten si fulan. Oh si fulan misalnya Pak Wahid kene adzan kadang-kadang sok keri napa sok cepeten misalnya Abdul cacili paling kae urung adzane paling urung mlebu wektune misalnya adzan niku. Lah niku hadis ini tuh terkait dengan itu. Ada yang mentakwil seperti itu. Tetapi intinya berhenti dahar sahur ketika datang waktu adzan subuh pun mandek. Nggih. Bagaimana dengan ibu-ibu yang haid kali nifas? Misalnya jenengan ibu-ibu haid jam 2 malam pun suci. Kemudian jenengan kok arep adus rasane males banget. Nggih. Kepiye nek adus wengi-wengi adem banget ora ono banyu anget misalnya. Kemudian tiba-tiba datang waktu subuh. Maka ada dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan boleh puasa, sebagian mengatakan tidak boleh puasa karena nggak bisa dikiaskan dengan junub. Beda dengan junub kalau haid itu. Maka untuk menghindari kekeliruan, pokoknya jenengan pun merasa suci, langsung mawon jenengan mandi junub. Jangan nunggu nanti ndak engkau jebul kelewat ngantos subuh. Ini mengambil yang aman-aman mawon. Nggih. Nah, kemudian pertanyaannya sekarang, kalau misalnya bapak-bapak, kan tadi kan boleh dahar ngunjuk berhubungan suami istri sampai datang waktu subuh. Ternyata bapak kali ibu niku baru saja selesai melaksanakan hubungan suami istri 2 menit saat derenge atau 1 menit saat derenge wekdal adzan. Berarti kan dereng adus to? Rung sempet lah 1 menit adus pripun. Nggih. Nah niku pripun jenengan puasa napa mboten? Bolehkah seseorang puasa dalam kondisi junub? Angsal mboten? Boleh, nggih. Tapi sekali lagi haid dan nifas tidak dikiaskan ke junub, nggih. Karena beda, nggih. Tetapi laki-laki yang junub dibolehkan puasa. Dalilnya nopo? Di zaman Khalifah Marwan, Abu Hurairah memberi fatwa. Sempat Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu memberikan fatwa, sing sinten kemawon mendapati adzan subuh dalam kondisi junub mboten angsal puasa. Nah, itu pendapatnya Abu Hurairah. Maka kemudian akhirnya Khalifah Marwan mengutus beberapa orang untuk datang ke istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini yang didatangi adalah Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Dua istri Rasulullah ditanyakan tentang bagaimana apakah boleh laki-laki dalam kondisi junub kemudian dia puasa di hari itu. Maka kemudian disampaikan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajr wa huwa junubun. Nah, ini dalilnya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajr, masuk waktu fajar wa huwa junubun, sementara Rasulullah dalam kondisi junub min ahlihi karena berhubungan intim dengan istrinya, summa yaktasila kemudian Rasulullah siram wa yasumu kemudian Rasulullah puasa. Berarti keterangan ini menunjukkan bahwa sing sinten kemawon masuk waktu subuh dalam kondisi junub berarti boleh puasa. Ini juga sekaligus menunjukkan bahwa perhatikan antara adzan subuh kali qomat subuh niku diberi jeda agak panjang. Ojo kecepeten leh qomat. Sebab nopo? Itu tadi ada yang mungkin mandi dulu, kemudian datang masih 2 rakaat sebelum subuh. Jadi di Arab Saudi itu diterapkan sekitar 30 menit itu.
Ya di sini mungkin ya bisa 20 menit lah. Supaya memberikan kesempatan kalau ada yang lagi junub saged siram riyin teng wingking ke rumah ke masjid dalam keadaan masih bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nggih. Di dalilnya niku nggih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajr, masuk waktu fajar wa huwa junubun min ahlihi, karena barusan berhubungan dengan istrinya. Suma yaktasila, kemudian Rasulullah mandi, wa yasumu, kemudian Rasulullah puasa. Dalam riwayat lain dikatakan min ghairi ihtilamin, maksudnya Rasulullah itu junub bukan karena mimpi. Min ghairi ihtilamin maksudnya Rasulullah junub dalam kondisi memang habis berhubungan sama istrinya, bukan karena mimpi. Ini berarti junub yang sadar. Berarti kalau jenengan misalnya mohon maaf berhubungan jam 3 misalnya, terus jenengan arep adus kok rasane adem keliwat waktu subuh, berarti jenengan tetap saged puasa. Ning jo terus katanya syukur subuh, niki masalah. Nggih. Jadi itu nggih dalilnya nggih untuk bapak-bapak, ampun nggih alasan ngenjang nek puasa Mas aku ora poso lha ngopo mau bengi iki junub e 200. Dadine iki ya saiki ora puasa niku keliru. Dalilnya sudah sangat jelas nih saking Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, 2 istri Rasulullah. Nah, Bapak Ibu sedaya, tadi dikatakan di dalam ayat nggih tentang setelah kita selesai wakulu wasrobu hatta sampai jelas antara benang hitam kali benang putih, perintah terakhirnya apa? Tsumma atimus siyama ilal lail. Jenengan setelah itu menyempurnakan puasa sampai datang waktu buka. Nah, kita sekarang masuk ke puasanya. Apa-apa yang perlu diperhatikan di dalam puasanya? Tentang pembatal puasa secara detail, insya Allah akan saya bahas khusus di minggu depan. Insya Allah mudah-mudahan hanya khusus membahas tentang pembatal puasa. Sekarang saya sampaikan yang umum-umum dulu. Sebagai landasan, jenengan pagi mulai puasa tanamkan ini, penting sekali. Ruba so'imin laisa lahu min siyamihi ila ju' wal atas. Banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa atas puasanya ila ju' wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Nah ini harus jenengan pegang betul ini. Yang jenengan harapkan kan pengampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika jenengan puasa, jenengan jangan sampai masuk ke ini, kata-katanya rubah itu berarti nggak sedikit, banyak. Rubah so'imin, banyak orang yang puasa laisa lahu min siyamihi ila juwal atas, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Rubah qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila sahar, banyak orang yang melaksanakan sholat dalu tidak mendapatkan apa-apa dari sholat malamnya, sholat tarawihnya, kecuali begadang dan letih. Nah ini makanya jenengan harus pahami betul. Sampun ngantos jenengan puasa sudah menahan lapar dan dahaga, itu mung kuwi tok, ora entuk apa-apa. Maka pasang niat subuh sudah siap-siap untuk menjaga. Jabir bin Abdullah menyampaikan, idza sumta falyasum idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadhib wal maharim. Kalau panjenengan puasa, maka puasakan pula pendengaran, penglihatan, lisan kita dari kata-kata bohong dan dari hal-hal yang diharamkan. Maka ini jadi catatan penting sekali supados sampun ngantos jenengan angsal namung letih dan dahaga mawon. Nah, secara umum pembatal puasa niku dibagi kali ya menika pembatal puasa itu sendiri yang berarti harus dikodok. Ini masih punya utang tahun lalu, segera dikodok mumpung masih bulan Rajab. Sampun ngantos jenengan nanti sampai Sa'ban
dereng kodok. Karena kalau sudah pertengahan Sya'ban sudah disarankan tidak puasa lagi. Idan tasawa Sya'ban, maka jika sudah masuk pertengahan Sya'ban tidak lagi puasa. Maka segeralah kodok kalau yang masih punya hutang tahun lalu. Kadang-kadang enten mawon nggih, karena sakit lah, karena macam-macam. Kalau sampai datang akhir Sya'ban nanti dengan repot. Maka segeralah kodok. Jadi yang pertama, pembatal puasa itu sendiri yang berarti puasanya harus dikodok. Yang kedua, pembatal pahala puasa. Nah, ini yang jauh lebih penting sebenarnya nggih. Kalau pembatal puasa insya Allah masih banyak yang sakit menahan. Tapi membatalkan pahala puasa ini yang perlu mendapatkan perhatian lebih nggih. Nah, mlebet teng pembatal puasa nggih. Pembatal puasanya maksudnya pembatal puasanya yang harus dikodok nggih menika dahar ngunjuk kalih berhubungan suami istri. Nah, yang saya katakan saya akan sampaikan lebih detail itu karena persoalan dahar, persoalan ngunjuk, persoalan berhubungan suami istri itu turunannya kata. Misalnya enten tanglet, yang tanglet ngaten. Pak ngupil termasuk batal lho mboten. Sampai-sampai saya pernah ditanya, Pak, katanya kalau puasa kalau pengen buang air besar saja ditahan sampai sore, khawatir kalau cebok nanti melebet. Atau misalnya ngorek-ngorek kuping, nah ini kan lah termasuk pembatal-pembatal kontemporer turunan dari yang tiga ini. Nggih. Kalau perempuan ditambah haid dan nifas nggih. Misalnya jenengan puasa ternyata kurang semenit buka jebul jenengan haid, batal mboten? Batal nggih. Kurang semenit tetap batal nggih. Aduh, kurang semenit iki aja metu, mboten saged nggih. Tapi jenengan pun khawatir karena pahalanya jenengan lah double-double insyaallah nggih. Pahala hari itu dan pahala nanti ketika qada. Nah, tentang dahar, definisi dahar niku jenengan memasukkan ke dalam mulut sampai lewat kerongkongan. Nah, ini perlu menjadi perhatian. Okay. Ibu-ibu masak untuk persiapan buka. Kalau definisi dahar itu memasukkan sesuatu ke mulut, maka jenengan yang nyicipi dados batal. Tetapi dahar niku boten memasukkan sesuatu ke mulut, tetapi memasukkan sesuatu ke mulut sampai lewat kerongkongan. Berarti nyicipi angsal boten? Nyicipi ngantos kroso iki manis, iki asin, iki kurang asin angsal boten? Angsal. Bahkan jenengan memasukkan satu puluh gini. Anggere ora di telan niki mboten batal. Nggih. Ning yo ngatos-atos jebule rada enak sithik. Wah, ampun. Repot. Nyicip sak cukupe mawon, sing penting jenengan ampun ngantos masakane jenengan kok ambyar adem. Nggih. Nanti suami jenengan lah iki puasa lapar-lapar malahan rasane ora karo-karo ngene iki, Bu. Aku wedi ora nyicipi. Engko nek nyicipi aku batal. Nah niku keliru, nggih. Dados definisi dahar nggih menika memasukkan sesuatu ke mulut sampai masuk ke kerongkongan. Sampai di dalam kitab ulama itu dibahas ngaten, Bu. Niki bukan jorok nggih. Bukan jorok. Memasukkan sesuatu ke mulut sampai kerongkongan. Mohon maaf. Jenengan ciuman sama suami panjenengan bulan puasa batal mboten? Ngesun. Mboten batal nggih. Tetapi mohon maaf, jikalau mohon maaf. Jenengan ini bukan cerita porno nggih, ini di kitab ulama disebutkan ini. Jenengan berciuman dengan istri, kemudian mohon maaf, ludahnya istri panjenengan mlebet teng mulut jenengan, kemudian jenengan telan, niku batal. Nah, itu saya akan perdalam besok, ada kitab khusus tentang pembatal puasa kontemporer. Nggih. Ini memang pendalamannya sebagai pembukanya saja, bahwa pembahasan tentang pembatal puasa itu luar biasa dalam. Ini saya ketika mempelajari itu masya Allah. Jadi intinya ini yang saya sampaikan sekarang itu ben jenengan iki yo nyicipi niku mboten napa-napa. Karena ini pokok nggih. Kadang-kadang kalau yang nggak terampil masak kan ngukur-ngukur niku sok kangelan. Nek masakane rasane ambyar kan nggih repot. Maka definisi dahar niku memasukkan sampai ke kerongkongan. Nanti kalau ada kekeliruan mau dikoreksi Pak Dadang. Kemudian
Demikian juga ngunjuk yang semisal itu nggih. Kemudian tentang jima nggih. Berhubungan suami istri yang membatalkan itu yang bagaimana? Definisi jima nggih menurut para ulama nggih menika, mohon maaf ini bukan cerita porno nggih. Nggih menika masuknya khasafah. Khasafah itu kepala zakar ke dalam kemaluan perempuan. Dados mohon maaf nek siang-siang nggih. Kemudian jangan dekat-dekat sama suami sampai terjadi hubungan. Ukuran dikatakan batal puasanya plus dapat kafaroh, harus bayar kafaroh. Di kafarohnya saya terangkan. Nggih menika ketika ketemunya dua sunatan. Nggih, istilahnya dalam bahasa hadis itu seperti itu. Jadi kepala zakar masuk kepada liang vagina perempuan, maka baik ejakulasi ataupun tidak tetap batal dan membayar kafaroh. Sekarang kalau mohon maaf suami mencumbui istri siang hari, tidak sampai memasukkan kemaluannya ke dalam vagina istrinya, kemudian ejakulasi, apa hukumnya? Hukumnya batal puasanya tapi tidak bayar kafaroh. Beda nggih? Niki wau nek mlebet sampai kepala zakar semuanya masuk atau dalam bahasa Arabnya kasafah, baik ejakulasi maupun tidak, nggih, keluar air maninya atau tidak, tetap dapat harus bayar kafaroh dan harus mengganti batal puasanya. Nggih. Kalau yang hanya keluar maninya di luar, maka batal puasanya tapi tidak bayar kafaroh. Sekarang pertanyaannya, apa kafarohnya kalau sampai terjadi hubungan suami istri di siang hari bulan puasa? Nah, ini dikisahkan ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh celaka saya, nggih. Sungguh celaka saya, sungguh terbakar saya, dalam riwayat lain. Kenapa kamu kok celaka? Kenapa kamu terbakar? Sesungguhnya saya berhubungan suami istri di siang hari, ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah memberikan tata cara kafaroh yang pertama. Kata Rasulullah, apakah engkau punya cukup uang untuk membebaskan seorang budak? Zaman sekarang mboten enten budak nggih. Orang ini mengatakan, tidak ya Rasulullah. Nggih. Kemudian meningkat ke kafaroh yang kedua. Apakah engkau bisa puasa berturut-turut sahroini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut? Ya Rasulullah, sesasi we ora rampung. Lah kok ontrong sasi berturut-turut kepiye? 2 bulan berturut-turut nggak maksud ibu, Pak. Misalnya jenengan puasa 1, 2, 3 sampai hari ke-55. Hari ke-55 jenengan batal tanpa alasan yang jelas, ngulang malih saking awal. Dihitung 0 melih niku. Oh sesasi ora kuat, ya Rasulullah saya menek kon rong sasi. Baik, kalau begitu yang ketiga, apakah engkau bisa menyediakan makanan untuk 60 orang miskin? Ya Rasulullah saya nggak mampu. Kemudian Rasulullah berhenti sejenak, yo bingung juga iki wong kebangetan banget wong miskin malah nabrak-nabrak sisan. Nggih. Maka kemudian datang sahabat ke Rasulullah pada waktu itu memberikan 2 keranjang kurma. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, berikan ini kurma ini untuk orang-orang di sekitarmu yang miskin. Orang ini sanjang lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ini harus diberikan kepada orang yang fakir miskin? Iya, saya yang paling miskin ya Rasulullah. Akhirnya apa? Ya sudah nek ngono gowonen mulih dienggo panganan sak keluarga. Nah jadi orang ini sampai Rasulullah dikatakan di hadis itu senyum. Saking lucu nih wong iki. Wis wong ora duwe tambah nabrak-nabrak kayak wong paling miskin di sak kampunge. Tetapi dia akhirnya berangkat dalam kondisi takut, pulang dalam kondisi senang. Ning ampun ditiru ning jenengan. Bapak-bapak kayak bento, bukan seperti ini maksudnya, menceritakan, mengisahkan tentang bayaran atas kekeliruan ketika seorang suami dan istri berhubungan di siang hari. Nggih. Sangat dipahami sampai di sini nggih. Sangat dipahami nggih. Mudah-mudahan sangat dipahami hal-hal yang terkait dengan pembatal puasa. Ini adzan jam berapa, Pak?
Pun. Oh, pun toh. Nggih, niki karena sudah adzan dilanjutkan niku ngajeng insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majelis sareng-sareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.